Oke, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai integral tak tentu, ya. Sesuai namanya, integral tak tentu, maka nanti di sini, ya, kita akan mendapati hasil integralnya ada konstanta C. Artinya konstanta C ini bisa berupa nilai berapapun, bisa 2, 3, min 5, dan lain sebagainya. Makanya kita istilahkan tak tentu. Sementara istilah integral itu sendiri adalah kebalikan daripada turunan. Kita tahu ada istilah turunan. Jika ada misalnya Y sama dengan 2X pangkat 3, maka dy per dx atau turunan dari y adalah 2 kali 3 x pangkat 3 kurang 1, sehingga jadi 6x kuadrat, seperti itu. Bila kita tambahkan di sini plus 5, maka turunan dari 5 adalah 0. Nah, sementara kebalikan dari turunan kita sebut dengan integral, ya. Makanya kita dapati istilah integral adalah anti turunan, gitu ya. Jadi bila integral dari 6x kuadrat dx dari sini ke sini diturunkan, maka dari sini ke sini hasilnya diintegralkan. Cuma di sini kita tulisnya adalah plus c, ya. Jadi integral dari 6x kuadrat dx adalah 2x pangkat 3 plus c. C di sini bisa 5, bisa 4, bisa berapapun, ya, seperti itu. Makanya ini kita istilahkan integral tak tentu, seperti itu, ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa, ya, rumus, ya. Ini integral dari konstanta, ininya variabelnya dx, maka hasilnya tinggal kita tambahkan di konstanta tersebut variabel x. Bila di sini dt, maka ini at, gitu ya. Bila di sini dy, maka ini ay. Seperti itu, plus c. Lalu kalau ada integral ax pangkat n dx, maka si konstanta a ini dibagi dengan, ya, ini ada jumlah, ya, jumlah dari si pangkat tambah 1. Kemudian pangkatnya kita tambahkan 1. Dan tidak pula lupa ditambahkan c, ya. Kemudian integral 1 per x dx, maka ini hasilnya ln x plus c, seperti itu, ya. Nah, di sini nanti ada beberapa contoh yang di sini ada beberapa contoh yang akan kita kerjakan, ya. Nomor 1, di sini 3 dx, integral 3 dx sesuai dengan fungsi yang pertama, ya. Berarti 3 ini sebagai a-nya dx, sehingga hasilnya adalah kita tinggal tambahkan variabel x. Jadi hasilnya 3x plus c. Lalu nomor 2. Nomor 2 ini memenuhi rumus yang kedua, ya, yaitu ax pangkat n, di mana a-nya 2, n-nya 1, seperti itu, ya. Jadi bisa kita gunakan rumus yang kedua, 2 per ini kan 1, ya. Cuman kalau pangkat 1 itu tidak ditulis, ya. Jadi ini 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1 plus c. Sehingga ini 2 bagi 2 jadi 1, jadi ini x kuadrat plus c, seperti itu, ya. Kemudian yang ini bisa kita tulis dulu, ya, sederhanakan dulu perpangkatan dari si x tersebut, ya. Ini kan x pangkat 1, sementara ini x pangkat 1 per 2. Bila terdapat perpangkatan basisnya sama, perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi ini nanti x pangkat 1 tambah setengah. 1 tambah setengah kalau kita sederhanakan jadi 3 per 2, ya.
Nah, sehingga ini nanti bentuknya sudah sama seperti ini, ya. Bentuk yang rumus kedua, di mana A-nya 3, N-nya 3/2. Jadi nanti kalau kita gunakan rumusnya, 3 dibagi gitu ya, 3/2 plus 1, X pangkat 3/2 plus 1 plus C. Sehingga ini hasilnya 3 dibagi 5/2 kali X pangkat 5/2 plus C. Atau ini kita flip ya, kita balik jadinya 6/5 dikali. Ini 5/2 itu sama aja 2,5. Jadi bisa kita tulis X pangkat 2,5 atau X pangkat X kuadrat dikalikan dengan akar X. Seperti itu ya. Lanjut yang nomor 4 ya. Nomor 4 di sini kita sederhanakan aljabar yang ada di dalam integral dulu ya. Ini kan 3 tambah X dibagi akar X. Berarti itu bisa kita tulis 3 dibagi akar X ditambah X dibagi akar X. Seperti itu ya. Sehingga ini bisa naik ke atas. Ini bisa kita tulis gini ya. X pangkat setengah plus X pangkat, ini X pangkat setengah juga gitu ya. DX seperti itu. Nah, maka ini nanti bisa naik ke atas. Jadi ini bisa kita tulis X pangkat min setengah ditambah ini X pangkat 1 dibagi X pangkat setengah. Sehingga sesuai dengan formula perpangkatan, ini pangkat yang atas dengan yang bawah kita kurang ya. 1 kurang setengah jadi setengah. Sehingga ini jadi X pangkat setengah. Baru kita integralkan. Nanti pakai formula yang mana? Pakai formula yang kedua lagi. Karena kan ini A, ini N. Ini A-nya 1, ini N-nya setengah. Seperti itu ya. Jadi ini 3 dibagi min setengah plus 1, X pangkat min setengah plus 1 ditambah 1 per setengah plus 1, X pangkat setengah plus 1 plus C. Seperti itu. Ini min setengah tambah 1 setengah. Setengah dibalik jadi 2/1 kali 3 jadi 6. 6X pangkat min setengah tambah 1 setengah. Ditambah ini 3/2 ya. Jadi 2/3 dibalik. Ini jadi X pangkat 3/2 plus C. Ini bisa kita sederhanakan. Hasilnya ini jadi 6 akar X gitu ya. Ditambah ini 2/3 X akar X plus C. Seperti itu ya. Lalu bagaimana mengerjakan nomor 5? Nomor 5 sama halnya seperti nomor 4, kita sederhanakan dulu si aljabar yang akan kita integralkan gitu ya. Jadi ini 5 dibagi X seperti itu plus X kuadrat bagi X min 2 akar X bagi X dx. Ini kita sederhanakan. Berarti ini bisa kita tulis 5 per X tambah X kuadrat bagi X jadi X min ini X pangkat setengah, ini X pangkat 1, sisa X pangkat setengah di bawah naik ke atas jadi X pangkat min setengah dx gitu ya. Nah yang pertama ini bentuknya bisa kita tulis seperti ini. Ini yang pertama ya. Sementara yang kedua dan ketiga ini bisa kita langsung integralkan begini. Ini kita pisah satu persatu ya, biar mudah dipahami. Jadi ini 5 ln X seperti itu ya. Ditambah ini setengah X kuadrat min 2 per min setengah tambah 1 setengah kali X pangkat setengah plus C gitu ya. Sehingga nanti ini bisa disederhanakan jadi 5 kali ln X plus setengah X kuadrat min 4 akar X plus C. Seperti itu ya. Sementara nanti yang nomor 6 bagaimana? Nomor 6 bisa kita tulis 5X pangkat 2 dikali ini X pangkat 2/3 dx. Kita sederhanakan dulu perpangkatannya ya. Ini jadinya 5, 2 ditambah 2/3. Sama kan penyebut 3, 3 bagi 1 kali 2, 6, 8 ya. Jadi 8/3. Jadi ini X pangkat 8/3 dx. Sama ya, kita bisa gunakan rumus yang ini.
Jadi ini nanti 5/8/3 tambah 1. Jadi 11/3 X pangkat 11/3 plus C. Jadi hasilnya 15/11 X pangkat 11/3 plus C. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. See you next time.